Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, udah kenalan ya? Ini kan Bu Santi nih. Bu Santi kan di sini sebagai guru BK Nabila. Jadi nanti misalnya Nabila kan mau konseling nih ya. Bu Santi tuh nggak bakalan bocorin masalah Nabila ke orang lain. Terus terserah Nabila mau ngungkapin atau enggak yang kemarin masalah Nabila share ke Bu Santi tuh. Terus pokoknya semua proses konseling ini ada di tangan Nabila gitu ya. Mau Nabila ceritain kayak enggak kayak ini ada nih. Ada tisu ya. Boleh ditangis-tangisin aja nggak apa-apa. Nah terus kira-kira gimana nih? Nabila mau nerusin apa enggak? Terserah Nabila. Gak tau. Capek. Capeknya capek kenapa? Emang ungkapin dulu. Yang Nabila rasa itu kira-kira kayak gimana gitu. Ya capek aja itu dikatain mulu sama temen. Kadang juga sama keluarga gue dikatain. Dikatainnya Ya gitu. Ya penampilan, muka saya, badan saya semua dikatain. Dan ini dibanding-bandinginnya sama saudara saya. Sama saudara Nabila. Nabila punya adik apa kakak gitu nggak? Punya adik. Terus dibandingin sama adik? Enggak, sama saudara. Sepupu gitu. Oh. Nah terus biasanya kalau misalnya digituin terus Nabila gimana? Ya senyumin aja, tapi mah dalam hati ya sakit banget gitu dikata begitu. Nah berarti kan artinya Nabila sebenarnya udah bisa nih ya kira-kira gue udah ini nih biarin aja gitu orang ngomong apa. Sebenarnya kan Nabila udah sadar ya kalau kayak gitu ya. Nah terus kira-kira nih ya Nabila nih dengerin, Nabila ini gak sih ngerasa ada lagi gak sih potensi misalnya selain nggak usah fokus ke masalah yang itu gitu, tapi ada potensi-potensi yang Nabila punya nggak sih? Ada pengen jadi pinter aja gitu biar bisa bandingin dia. Kalau Nabila tuh bisa. Nah iya begitu. Jadi banyak lebih baik pikirin yang kira-kira Nabila bisa gitu. Nggak usah fokus sama itu gitu ya. Karena itu kan yang namanya fisik itu kan pasti berubah gitu ya. Mau sekarang, mau besok, mau kapanpun itu pasti kita akan tetap menua gitu. Nah menua itu kan nanti berubah. Yang tadinya cantik belum tentu cantik. Yang penting apanya? Yang penting apanya? Kalau orang tuh yang dilihat sikapnya, attitude-nya, hatinya gitu ya. Nabila sadar kan kayak gitu. Terus jadi nggak usah nangis lagi ya. Dah Nabila. Nabila pernah gak ngaca? Terus menurut Nabila bagaimana? Ya biasa aja gitu kayak orang-orang ngomong. Benar kata mereka gitu? Iya. Berarti Nabila mengiyakan kata mereka gitu ya. Artinya Nabila itu sayang gak sih sama diri Nabila sendiri? Iya. Berarti kalau Nabila mengiyakan mereka, artinya Nabila setuju dong sama mereka bahwa Nabila itu jelek gitu. Enggak, tapi nanti kalau misalnya Nabila udah kerja, ya mudah-mudahan aja nanti bisa beli yang kayak dia mau gitu, biar jadi cantik, nggak dibanding-bandingin, biar jadi pinter. Iya, Nabila nih ya, masalahnya Nabila itu nggak sayang sama diri Nabila sendiri. Ya kita tuh harus sayang sama diri kita sendiri gitu. Pas ngaca tuh ngomong, gue tuh gue cantik loh, gue itu pinter, gue itu bisa begini, gue itu bisa begini gitu. Jangan Nabila justru mengiyakan apa kata mereka. Artinya Nabila itu nggak sayang sama diri Nabila sendiri gitu. Kira-kira Nabila bisa nggak sih sayang sama diri Nabila sendiri? Bisa, bener ya. Mulai sekarang ya,
Jadi kalau ada orang yang ngomong, Nabila harus kayak gimana? Ya tapi kalau dengerin omongan mereka tuh emang percuma. Kalau dibilang cantik juga pasti dia bilang ide apaan sih lo, najis pada bilang. Ya nggak usah diomongin ke orang, ya nggak usah diomongin ke orang. Tapi apa sih namanya? Gini loh, kitanya Nabilanya tuh sayang sama diri Nabila sendiri gitu. Tau nggak sih bedanya kalau misalnya nih ya, sekarang tuh Nabila belum sayang sama diri Nabila. Nggak harus diomongin ih gue mah cantik, nggak usah harus ngomong kayak gitu, nanti takutnya kamu jadi over pede gitu kan. Tapi kamu tuh harus percaya diri gitu bahwa kamu itu memang cantik ya, orang itu dilahirkan memang berbeda-beda dan unik gitu. Jadi jangan fokus sama keburukan kamu, tapi fokusnya sama kelebihan kamu. Kamu punya kelebihan nggak Nabila? Nggak ada, nggak bisa nyanyi, nggak bisa masak. Bisa. Itu namanya apa? Kelebihan. Bisa mencicipi makanan. Biasanya orang-orang kayak kita jago nyicipin makanan ya, jadi tester makanan ya kan, itu kelebihan. Jadi jangan dibuat diri kita tuh udah gue begini, gue jelek, udah gue ini, nggak begitu. Kitanya harus give up gitu ya, nggak melulu orang yang sukses itu orang yang cantik, enggak gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya Nabila bisa jaga mood Nabila nih? Biasanya dikatain jelek gitu kan, Nabila udah paham nih ya, berarti ya tadi berarti Nabila kurang apa? Kurang cinta sama diri sendiri ya kan. Nah terus tulis coba di sini, ini kita bikin kontrak ya, keadaan sekarang apa tadi? Kurang cinta sama diri sendiri. Tulis. Nah, kalau nggak cinta sama diri sendiri, kira-kira Nabila bisa nggak mencintai orang lain? Nggak bisa, ya kan? Berarti Nabila harus kayak gimana? Ya harus berubah. Harus berubah. Berubah itu nggak cepat dan nggak mudah gitu. Jadi perlahan-lahan aja gitu. Mulai setiap hari coba dah Nabila belajar ngaca cepetan, terus ngomong sama diri sendiri. Apa tadi? Terserah Nabila kira-kira mau diri Nabila itu kayak gimana sih gitu. Nanti ada orang lain nih ngomong lagi tentang itu tuh, kira-kira Nabila masih sakit hati gak? Udah enggak? Beneran udah enggak? Udah biasa. Udah biasa. Kenapa nangis atau? Gak tahu. Karena kependem, belum diungkapin gitu ya. Tapi setelah konseling ini nih, nanti nih setelah ketemu Bu Santi, kira-kira lebih lega apa enggak ya? Udah sih, udah diceritain. Nabila gak punya temen buat cerita sama. Nah itu, kita tuh hidup itu butuh yang namanya tong sampah. Anggap nih kursi ini Nabila omongin semuanya kursi itu. Cepetan omongin semuanya. Omongin aja gitu. Gue tuh nggak mau dibilang jelek mulu gitu. Gue tuh ini, coba omongin aja semua. Anggap aja ini deh, ini pulpen. Ini tuh orang-orang yang sering ngatain kamu jelek gitu. Coba deh omongin ke dia. Ya kadang kan Nabila kalau malam tuh mikir, emang gue jelek banget gitu ya, sampai orang-orang tuh ngomongin. Dan sama orang lain, saya aja kan sering ngomongin. Ngomonginnya gimana? Dia ngomong gitu, ya lu mah jelek, lo gak kayak si dia, cakep gitu. Dia dibandingin terus sama sepupu. Kadang Nabila udah ngerjain semua pekerjaan rumah, tapi tetap aja dibandingin. Sepupu kamu tinggal satu rumah? Satu rumah? Enggak, beda, tapi mama tuh kayak ngejelekin Nabila gitu kalau lagi di depan keluarga. Kayak nggak bisa diandelin, selalu nyusahin. Terusin aja, ungkapin aja, anggap aja ini mama kamu.
kadang pengen ngomong capek tapi nggak bisa, tapi nanti takut diituin lagi sama mama. Pernah ngobrol nggak sama mama? Enggak, Atau diungkapin coba sama mama? nggak berani. Mama galak? Bapak? Sama ayah juga kadang kalau lagi marah main tangan. Main tangan sama Nabila? Dari kecil juga kadang sering cuci. Terus ungkapin aja lagi. Udah lega belum? Terusin kalau belum lega. Terus sepupu Nabila itu gimana ke Nabila sikapnya? Ya baik. Ya kalau dibandingin ya dia lebih cantik sih daripada dia, tapi gimana gitu. Dia juga kalau lagi keluarga selalu Nabila yang disuruh, dia enggak. Tapi kok dia lagi pada ngumpul Nabila terus gitu. Enggak. Masih ganjel? Terusin. Udah enggak? Udah nih ya, ini masalah Nabila nih, anggap nih ya. Masalah Nabila udah dikeluarin semua. Udah keluar tuh, udah enggak ada di situ. Berarti ini udah kosong nih, udah enggak ada masalah ya. Benar. Udah ngerasa lega belum? Udah. Begitu ya. Jadi mah apa yang terjadi sama Nabila itu pun akan terjadi juga sama orang lain, bahkan sama Bu Santi misalnya. Jadi Nabila jangan merasa bahwa gue nih yang ngerasa kayak gini sendiri gitu, enggak. Nah, itu banyak juga yang ngerasain sama kayak Nabila gitu ya. Nah, ini kan ini namanya kontrak nih ya, kita ngelakuin kontrak. Nabila itu masalahnya adalah kurang cinta sama diri sendiri, terus kemudian keluarga juga tidak mendukung gitu ya. Keluarga sering membanding-bandingkan Nabila dengan orang lain, itu masalahnya. Terus jadinya akhirnya Nabila overthinking terus sama insecure gitu ya. Terus keadaan keluarga Nabila ya udah nggak justru keluarga Nabila itu nggak mendukung, nggak ada penghargaan gitu ya. Nabila nggak ngerasa kayak gitu ya. Nah berarti Nabila yang pertama tadi harus Nabila lakuin adalah Nabila cinta dulu sama diri Nabila sendiri gitu, bahwa harus sadar nih bahwa kita tuh beda sama orang lain gitu ya. Kita tuh punya keunikan sendiri yang orang lain gak punya gitu. Mau kayak gimana pun yang namanya fisik itu gak akan pernah bisa dirubah gitu ya. Dirawat boleh, tapi dirubah gak boleh ya. Jadi Nabila harus bersyukur. Pokoknya gini Nab, kan kalau kata Islam apa? Kalau kata Islam tuh Allah bilang begini, semakin engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku gitu kan ya, kata Allah gitu tuh. Jadi kita mau bersyukur aja, ya Allah terima kasih udah punya hidung, udah punya mata, punya badan yang rada gemuk. Mudah-mudahan dengan Allah kasih ini tuh ada hikmahnya gitu. Sekarang Nabila balik deh, seandainya Nabila cantik, Nabila menarik lah pokoknya, kira-kira Nabila bisa nggak sih jaga kecantikan itu? Enggak, belum tentu gitu. Allah itu udah kasih ini tuh, berarti Allah percaya Nabila bisa nih ngejaga tubuh yang kayak begini, yang orang-orang bilang jelek, yang orang-orang bilang gendut. Berarti Nabila tuh bisa gitu ngejaga kayak gitu. Berarti artinya Allah percaya nih sama Nabila. Nah kita tuh nggak boleh nggak boleh ya udah dikasih nih sama Allah, kita justru kayak kenapa sih Allah kok malah kayak giniin gue, kok gue malah dikasih yang kayak gini, jangan kayak gitu. Kan kita harus bersyukur gitu, dikasih yang kayak gini kita jalanin gitu ya siap. Berarti mulai sekarang kalau misalnya ada yang ngomong-ngomong lagi, Nabila balik pikirannya, belum tentu kalau gue cantik tuh gue bisa jaga diri gitu ya. Karena zaman sekarang tau kan, orang cantik diapain aja sama laki-laki. Beruntung Nabila misalnya nanti laki-laki nggak pegang-pegang, tapi laki-laki yang benar-benar benar-benar ngelihat Nabila tuh dari dalamnya gitu, bukan dari luarnya ya.
bersyukur gak kalau kayak gitu dibalik pikirannya? Syukur banget. Ya kan? Nah sekarang mulai cinta nggak sama diri sendiri? Ya, janji ya. Nah, dah. Terus berapa hari lagi coba kita ketemu kira-kira? Berapa hari lagi Nabila mau ketemu Bu Santi nih? Ya, Ntar Bu Santi tanya nih kira-kira ada perubahan nggak Nap gitu. Berapa hari ini aja hari Jumat. Seminggu ya. Berarti nanti seminggu lagi Bu Santi tanya nih, Nabila melakukan ini nggak nih, kontrak-kontrak yang ini nggak nih? Nabila bersyukur sama diri Nabila, Nabila sayang sama diri Nabila. Terus Nabila nggak ini lagi, nggak insecure lagi. Terus overthinkingnya berkurang nggak gitu? Kalau misalnya nanti overthinkingnya nggak berkurang, berarti harus ada perlakuan lagi, ada teknik-teknik lagi yang beda gitu. Kalau tadi kan namanya teknik bangku kosong ya, itu Nabila udah numpahin tuh semua. Ini udah kosong ya, udah nggak ada masalah ya gitu. Ya, paham Nabila? Berarti 1 minggu lagi kita ketemu ya. Udah. Mau nangis lagi nggak? Enggak. Nah, terus sekarang yang Nabila rasain gimana? Ya lebih tenang. Terus janji gak mau ngelaksanain itu? Ya, pelan-pelan aja dulu kita mah. Ya, pokoknya challenge dari Bu Santi itu cuman Nabila sayang dulu dia sama diri Nabila sendiri gitu. Karena kita tuh banyak yang nggak Bu Santi aja baru ini gitu ngerasa sayang sama diri sendiri gitu ya. Karena kita kemarin tuh lupa gitu kalau ternyata oh iya ternyata tuh ada kenapa orang-orang mungkin sebel sama kita, benci sama kita, karena kitanya juga nggak sayang sama diri kita. Bagaimana orang lagi mau cinta sama kita gitu ya. Nah pokoknya untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Nabila paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita cukupkan dulu ya Nabila konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.